Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Ayah bunda, semoga Allah telah merahmati kita. Kita lanjutkan kembali kitab Ensiklopedia Pendidikan Anak. Kita masih di bab yang kelima, pendidikan lingkungan. Dan kita di subtema terakhir. Ini termasuk subtema yang paling berat. Dan ini yang paling inti sebenarnya di kita pembahasan nanti di sini. Yaitu subtema yang ke-56, tantangan pendidikan di zaman now. Jadi pendidikan zaman kita ini memiliki banyak tantangan. Tidak seperti di zaman kita. Di mana di zaman kita guru merupakan inti dalam pendidikan. Sekarang tidak. Karena guru bisa diganti dengan teknologi sekarang. Maka berarti teknologi kita memiliki tantangan yang besar. Dan siapa yang tidak mengikuti perkembangan zaman, dia akan tergilas dengan zaman. Jadi kaidahnya seperti itu. Siapa yang tidak mengikuti perkembangan zaman, dia akan tergilas dengan zaman. Mau dalam dunia pendidikan, mau dalam dunia bisnis, mau dalam dunia kesehatan, mau dalam dunia apa saja. Siapa yang tidak mengikuti perkembangan zaman, maka dia akan tergilas dengan zaman. Maka pendidikan, yang paling penting ini pendidikan di zaman now ini tantangannya berat. Waktu akan terus berjalan dan zaman akan terus berubah. Allah akan menciptakan zaman yang tidak pernah kita ketahui. Sehingga zaman kita yang telah menjadi orang tua sangat berbeda dengan zaman anak-anak kita. Ketika dulu kita masih kecil, zaman kita dulu ketika masih kecil berbeda dengan zaman anak-anak kita. Zaman akan terus berubah, tidak pernah zaman itu berhenti stagnan. Jadi kita harus bisa mengikuti perjalanan zaman itu seperti apa. Allah Ta'ala berfirman, Al-khayla wal-bighala wal-hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah telah menciptakan al-khayl, kuda, al-bighal, bighal itu, bagal itu peranakan kuda dan keledai, wal-hamir, hamir itu keledai, litarkabuha, supaya kalian tunggangi menjadi alat transportasi kalian, wa zinah dan perhiasan. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah akan menciptakan apa-apa yang kalian tidak pernah tahu. Yaitu di sini Allah Ta'ala ketika membicarakan tentang masalah transportasi ini, di mana transportasi zaman dulu itu jadul. Transportasi zaman dulu itu masih berpangku kepada binatang. Ya kuda, kemudian bihol, kemudian keledai, kemudian onta. Dan semuanya kalau kita perhatikan semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Kayak kendaraan kita juga. Al-khayl, kuda itu kecepatan. Sehingga mobil-mobil sport, mobil-mobil mewah, nah itu masuk kayak kuda. Sedangkan onta itu biasa untuk mengangkat barang. Bisa mengangkat barang banyak ya kayak mobil truk, kontainer. Sedangkan bighal itu mobil-mobil yang di tengah-tengah lah antara sport dan demikian juga antara keledai. Kalau keledai itu mobil-mobil pribadi. Mobil-mobil pribadi yang digunakan untuk aktivitas setiap hari, tetapi bukan untuk jarak jauh, demikian juga bukan untuk membawa beban yang banyak. Itu alat transportasi zaman dulu. Tapi Allah Ta'ala setelah menjemputkan ini, Allah Ta'ala mengatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah akan menciptakan alat transportasi yang kalian tidak pernah tahu. Zaman sekarang sudah berubah drastis. Canggih sekali perubahan sehingga semuanya harus mengikuti perubahan zaman ini. Bahkan kata para ulama termasuk bagian fikih itu saja akan berubah. Fikih saja akan berubah. Di mana di zaman dulu Rasulullah kalau kita membaca riwayat, beliau tidak pernah sholat fardu di atas kendaraan. Beliau sholat di atas kendaraan itu hanya sholat sunnah dan itu pun takbiratul ihram menghadap kiblat. Apakah fikihnya harus kaku seperti ini? Tidak. Sehingga ulama kita menjelaskan tentang bagaimana kondisi kendaraan zaman sekarang, maka ulama mengatakan kalau kondisi kendaraan seperti zaman salaf bisa diberhentikan kawan saja, bisa diarahkan di mana saja, maka seperti ini berarti tidak boleh sholat di atas kendaraan kayak motor, nggak boleh. Tetapi kalau kendaraannya itu yang nggak bisa kita atur kemana saja, seperti pesawat, kereta, bis, maka itu disamakan dengan rumah. Sehingga sholat di atas kendaraan, sholat fardu hukumnya dibolehkan. Fikih saja berkembang. Apalagi dunia pendidikan. Kemudian Tharafa bin Adi, ahli syair, beliau mengatakan, satu dilakal ayyamum, ma kunta jahilan, wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Hari-hari akan menampakkan kepada kamu apa-apa yang kamu sebelumnya tidak tahu. Wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Akan datang kepada kamu pemberi kabar di mana kamu tidak akan pernah siap untuk menerima kabar tersebut.
Perubahan zaman sangat cepat sekali. Sehingga kita harus bersiap-siap dengan perubahan yang sangat cepat seperti ini. Maka sungguh sangat tidak bijak jika anak-anak kita di zaman now sekarang dituntut dan disamakan dengan kita-kita di era 70 dan 80-an. Setiap zaman memiliki keunikan dan kearifan tersendiri. Oleh karena itu, bersikaplah dengan bijaksana sesuai dengan tuntutan dan karakteristik zaman masing-masing. Sehingga ada namanya kearifan zaman. Ada namanya kearifan zaman. Dan kita mengikuti zaman. Kita akan mengikuti zaman. Jangan sampai kita meniadakan zaman, perubahan zaman, akhirnya kita akan tergilas dengan perubahan zaman. Nah, di sini ada poin-poin pendidikan di zaman modern. Sekarang tantangannya itu kita siapkan ada 10. Ada 10 macam poin penting dalam pendidikan di zaman modern kita ini. Yang pertama, kuatkan fitrah iman. Yang kedua, kuatkan fitrah belajar. Yang ketiga, kuatkan fitrah kinerja. Yang keempat, kuatkan doa orang tua kepada anaknya. Yang kelima, kuatkan kesalahan orang tua. Yang keenam, kuatkan pendidikan tasfiyah anak. Yang ketujuh, kuatkan husnudzon kepada Allah Ta'ala. Yang kedelapan, perbanyak aktivitas olah fisik yang positif dan mengasyikkan. Kemudian yang kesembilan, pertengahan dalam penggunaan gadget. Kemudian yang ke-10, qudwah hasanah dari orang tua. Jadi 10 ini poin penting dalam dunia pendidikan zaman now, di zaman modern. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kuatkan fitrah iman. Sehingga anak memiliki benteng ketika ada konten-konten negatif dalam media sosial. Yaitu pendidikan kita harus bisa menguatkan fitrah iman anak kita. Untuk apa fitrah iman ini? Untuk membentengi anak ketika nanti masuk di samudra media sosial, dia memiliki benteng, memiliki imunitas iman yang bisa menangkal konten-konten negatif di media sosial. Yang kedua, kuatkan fitrah belajar. Sehingga ia akan berselancar di media sosial untuk menggali ilmu dan wawasan yang baru. Sehingga anak diberikan ruangan, kuatkan fitrah belajarnya, anak akan menggunakan gadget, HP, media sosial untuk menambah wawasan terus. Dan disitulah nanti akhirnya anak bisa belajar tanpa guru. Otodidak. Zaman sekarang itu sudah mudah bagi anak. Ketika fitrah belajar anak sudah kuat, maka anak akan menggunakan HP-nya untuk belajar terus. Kemudian yang ketiga, kuatkan fitrah kinerja. Sehingga ia akan menjadikan media sosial untuk mengasah bakat dan mengisi peran dalam berkarya. Anak kalau sudah ketemu bakatnya, kemudian dia dikasih HP, maka dia terus akan menggali dan mengasah bakatnya lewat HP. Dan anak bisa. Bahkan Anda nggak usah ngajari. Anda itu nggak usah ngajari anak itu untuk belajar. Nggak usah ngajari anak itu untuk mengasah bakat. Anak kita akan belajar sendiri dan bisa mereka. Kenapa? Karena kecanggihan mereka. Canggih anak-anak kita ini. Bahkan anak kita kalau tidak tahu sesuatu, misalkan nggak tahu apa ya, misalkan ya, mereka itu bisa belajar sendiri dan luar biasa. Hebat anak-anak kita ini. Maka yang penting apa? Yang penting kuatkan fitrah iman, kuatkan fitrah belajar, kuatkan fitrah kinerja. Anak kita akan belajar sendiri. Sampai ada sebuah penelitian yang dicetuskan sama orang India, namanya Sugata Mitra. Ini penelitian yang sangat luar biasa. Dan Pak Anies Baswedan pernah ke sana. Sampai ada fotonya beliau di tempat itu. Bagaimana orang-orang yang zaman sekarang ini, namanya orang anak pedalaman atau orang-orang kumuh, mereka tidak pernah mengenyam pendidikan, bahkan apalagi megang media sosial, mereka nggak pernah. Ditaruh komputer di sana, kemudian ada guru yang menyemangati, ayo bagus, hebat, maju. Anak bisa belajar sendiri komputer. Dan bisa. Setelah itu mereka menuntut untuk minta buku bahasa Inggris. Mereka belajar bahasa Inggris sendiri. Canggih, anak-anak kita itu luar biasa. Yang penting apa? Kuatkan fitrah iman, kuatkan fitrah belajar, kuatkan fitrah kinerja. Kemudian yang keempat, kuatkan doa orang tua kepada anaknya, sehingga Allah nanti akan menjaganya. Di zaman sekarang ini, anak itu jangan diproteksi, tidak boleh megang HP, tidak boleh belajar dunia. Jangan. Lepaskan anak itu ke dunia. Tapi apa? Kita sebagai orang tua, kita berdoa terus kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah nanti yang menjaga anak kita. Karena anak kita kalau sudah keluar di media sosial, anak kita sudah nggak bisa kita jaga. Kemudian yang kelima, kuatkan kesalahan orang tua. Karena barokah kesalahan orang tua akan bermanfaat bagi anak-anaknya.
Nah, itu ketika kita memiliki anak, anak kita akan keluar dari kita. Jadikan Allah sebagai zat yang akan mengawasi anak kita, sedangkan kita nggak bisa. Terus bagaimana caranya supaya Allah mengawasi anak kita? Jadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Kemudian yang keenam, kuatkan pendidikan tasfiyah anak. Jadi yaitu pendidikan adab dan pendidikan cinta yang tidak bisa digantikan dengan mesin. Ini poin paling penting ini di sini. Saya ingatkan kembali di sini ayah dan bunda. Pendidikan itu ada dua, ya. Yang dulu pernah sering saya sebutkan ya, pendidikan itu ada dua. Ada namanya tasfiyah dan namanya tarbiyah. Tasfiyah itu pembersihan jiwa, penyiapan wadah. Sedangkan tarbiyah itu pengisian. Nah, mesin yang ada, mau itu HP, mau itu aplikasi, itu hanya bisa mengganti tarbiyah, mengisi anak, tetapi tidak bisa mentasfiyah anak. Maka itu kalau bisa di zaman now sekarang, zaman modern seperti ini, Anda seorang pendidik, Anda sebagai seorang tua, jangan mengambil yang ditarbiyah. Karena kalau yang Anda itu ngambil tarbiyah, teknologi kita lebih canggih. Tapi kalau bisa, konsentrasinya guru, konsentrasinya sekolah, konsentrasinya ustadz dan ustadzah, konsentrasinya di tasfiyah. Pendidikan ada, pendidikan iman, pendidikan cinta kepada Allah Ta'ala, harap kepada Allah Ta'ala, takut kepada Allah. Ini yang tidak bisa diganti dengan mesin. Sedangkan pendidikan yang sifatnya kognitif, ini bisa diganti dengan mesin semua. Ada pendidikan yang tidak bisa dilepaskan dari guru, yaitu pendidikan apa? Pendidikan adab. Pendidikan adab, pendidikan iman, itu nggak bisa dilepaskan dari guru. Sehingga mesin atau Google tidak bisa mendidik adab anak kita. Google tidak bisa mendidik iman anak kita. Tetapi Google bisa menyampaikan wawasan kepada kita, mengisi wawasan kepada anak. Ilmu bisa lebih canggih daripada guru. Sehingga di zaman kita seperti ini, kalau bisa, orang tua dan pendidik jangan mengambil tarbiyahnya, tapi kita mengambil tasfiyahnya. Tarbiyahnya atau pengisian, biarkan anak itu diisi sama media sosial. Dia akan belajar sendiri, dia akan mengisi sendiri sekarang anak kita ini. Sedangkan fokusnya pendidikan sekarang kita, sekolah, rumah, pendidikan dikhususkan untuk pendidikan tasfiyah. Dan itu nggak bisa diganti dengan mesin. Maka itu Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ketika saya belajar sama guru saya, Syekh Abdurrahman bin As-Sa'di, saya mendapatkan dua ilmu yang nggak bisa diganti dengan kitab. Yang pertama, adab. Karena adab nggak bisa diajarkan. Adab hanya bisa ditularkan dengan kita membersamai guru kita. Yang kedua, setelah adab, kedua cara mengajar. Cara mengajar kita, bagaimana supaya kita itu cara mengajarnya bisa mudah, orang bisa paham, ya harus mengikuti gurunya. Kalau seandainya sekolah, pondok pesantren, fokusnya sekarang masih tarbiyah juga, kognitif, menyampaikan informasi, anak kita lebih canggih. Maka sering saya katakan ya, ayah dan bunda, jika Anda tugasnya hanya mengisi, mentransfer ilmu, jadi sering saya sampaikan, kalau guru sekolah, pondok pesantren, rumah, pendidik hanya bisa mentransfer ilmu, Google lebih canggih daripada Anda dalam mentransfer informasi. Google lebih canggih daripada Anda. Anda kalah sama Google. Tapi kalau Anda itu fokusnya ke tasfiyahnya, mengajarkan iman, mengajarkan adab, disitulah ilmu yang tidak bisa diganti dengan Google. Sehingga fokusnya Anda di sini, jangan fokusnya malah di tarbiyah lagi. Maka yang keenam ini, kuatkan pendidikan tasfiyah anak, yaitu pendidikan adab, pendidikan cinta yang tidak bisa diganti dengan mesin. Kemudian yang ketujuh, kuatkan husnudzon kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah tidak akan salah melahirkan anak kita di zaman ini. Demikian juga husnudzon kepada anak, bahwa pasti anak kita telah Allah siapkan peran-peran yang hebat. Kita nggak usah khawatir tentang anak kita sudah Allah siapkan, Allah akan membersamai anak kita. Demikian juga anak kita itu anak hebat-hebat yang Allah siapkan. Kehebatan anak kita ketika mereka masuk di media sosial, bukan ketika mereka duduk melamun seperti kita orang tua, beda, zamannya berbeda. Kemudian yang ke-8, perbanyak aktivitas olah fisik yang positif dan mengasyikkan, supaya anak tidak terlalu lama bersama media sosial. Dan itu tugasnya orang tua, tugasnya pendidik. Nah itu seorang pendidik, tugasnya jangan mengajar lagi. Mengajar itu media sosial lebih canggih. Coba anak itu dilatih untuk main bola, anak itu berenang, yang tidak bisa digantikan dengan media sosial gitu. Orang tua membersamai, orang tua memberikan ruangan bagi anak untuk mengolah fisik mereka.
Tetapi kalau anak itu cuma dikungkum belajarnya di ruangan, ya apa bedanya dengan Google? Apa bedanya dengan anak itu belajar pakai HP? Sehingga anak mereka belajar dengan HP, belajar di ruangan, setelah itu diperbanyak mereka itu di luar untuk mengatur motoriknya mereka. Kemudian yang kesembilan, pertengahan dalam penggunaan gadget, yaitu diberikan kesempatan menggunakan HP. Nah, ini kalau saya sering katakan seperti itu. Kalau bagi saya, anak berikan kesempatan untuk memakai HP. Namun dengan batasan waktu dan pengawasan. Ya, jangan hulu berlebihan sampai memproteksi anak dari HP sama sekali. Ini bahaya juga. Dan juga jangan pula taksir, acuh sampai anak diberikan HP tanpa batasan dan aturan. Ini juga nggak benar. Oleh itu dalam dunia pendidikan dan dalam semua dalam semua lini kehidupan ya. Rasulullah sering mengatakan khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah. Tidak hulu berlebihan, tidak meremehkan. Sehingga dalam masalah HP juga seperti itu. Jangan hulu. Jangan sampai anak itu dilarang megang HP totalitas. Nggak bisa. Sama sekarang anak dijauhkan dari HP nggak bisa. Kenapa? Anda sebagai orang tua saja nggak bisa. Sehingga konsep pendidikan di mana bahaya ditakut-takuti dari HP, anak nggak boleh megang HP sampai anak nanti umur misalkan 12 tahun, sampai anak mungkin umur 18 tahun. Bisa nggak diterapkan konsep seperti ini kan? Kalau seandainya Anda mau melarang anak dari HP, konsekuensinya Anda juga jangan megang HP. Anda masuk rumah kasih peraturan, masuk rumah tidak ada yang boleh megang HP, termasuk bapak dan ibunya. Kalau Anda sejauh ayah dan bunda nggak bisa melepaskan tangan Anda dari HP, apalagi anak Anda. HP itu zamannya anak Anda, bukan zamannya Anda loh. Kalau zamannya Anda saja, di mana Anda itu kenal HP ketika sudah tua, itu saja nggak bisa dilepaskan dari HP, apalagi anak kita. Sehingga apa? Jangan hulu sampai akhirnya anak diproteksi dari HP. Kecuali kalau Anda juga konsisten seperti itu. Anda juga memproteksi diri dari HP, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda saja nggak memproteksi, anak diproteksi, ini yang zalim. Ibaratnya apa? Seperti Anda merokok, tapi Anda melarang anak untuk merokok. Nah, jangan rokok, bahaya. Tapi bapaknya senang merokok. Nggak mungkin. Maka jangan kita itu hulu berlebihan sampai kita proteksi anak dari HP. Demikian juga jangan acuh, taksir. Sampai akhirnya anak diberikan tanpa batasan dan aturan. Nggak boleh juga, bahaya juga bagi anak karena mereka belum siap. Ya, terus bagaimana caranya? Berikan kesempatan untuk menggunakan HP, tapi ada batasan waktu. Demikian juga diawasi, dan kalau bisa diajari. Maka yang ke-10, qudwah hasanah dari orang tua. Yaitu orang tua memberikan contoh penggunaan HP untuk perkara yang positif. Dan orang tua meluangkan waktu membersama anaknya untuk mengajari penggunaan HP yang terbaik. Anak Anda itu akan mengikuti Anda, wahai ayah dan bunda. Kenapa? Karena anak Anda itu adalah rajanya copy paste. Kalau Anda menonton konten-konten yang tidak baik, anak Anda juga seperti itu. Tapi kalau Anda menyibukkan waktu Anda itu dengan kebaikan, anak kita juga seperti itu. Maka yang dibutuhkan itu adalah anak itu tolong diajari. Anak itu tolong diberikan contoh. Bagaimana penggunaan HP yang terbaik, bukan malah dihalangi, bukan malah dilarang. Bukan. Tapi anak itu dikasih kesempatan, tetapi anak itu dicontohkan. Bagaimana penggunaan HP yang baik. Ini termasuk tantangan pendidikan zaman sekarang. Dan 10 poin ini sangat berat. Ya, inilah tantangan kita, wahai pendidik, wahai ayah, bunda, wahai ustadz, ustazah. Ini berat sekali. Tapi kalau kita bisa menerapkan ini dalam pendidikan kita untuk anak kita, ini luar biasa. Ini luar biasa. Kenapa? Karena bedakan zaman anak kita berbeda dengan zaman kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.